Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Di video ini kita masih membahas tentang bab 2, yaitu mengenai matriks dan operasinya. Di video ini kita membahas tentang inverse matrix ya. Nah, sebenarnya apa sih inverse matrix? Sebelum ke inverse matrix, saya akan mengenalkan ada dua istilah. Yang pertama adalah istilah lawan ya. Lawan. Ada juga istilah balikan. Nah, sekarang kita cek di slide selanjutnya ya. Jadi, di sini kita akan bahas tentang lawan dari bilangan real dan juga matriks. Nah, jadi setiap bilangan real ya, pada bilangan real, setiap bilangan A, misalnya bilangan realnya itu A, bilangan A memiliki lawannya. Lawannya ini adalah negatif dari A, yaitu min A. Nah, jadi misalnya nih, kita punya angka 1. Lawan dari 1 adalah min 1. Kita punya angka 2. Lawan dari 2 adalah min 2. Kita punya angka misalnya min 3. Lawan dari min 3 adalah 3. Jadi semua bilangan real ini akan memiliki lawannya. Kemudian, lawan ini akan memenuhi sifat A plus min A atau A plus lawannya akan sama dengan lawannya ditambah si A-nya, dan hasilnya adalah 0. Kita lihat di sini, misalnya min 3 ditambah 3, hasilnya 0. 1 ditambah min 1, hasilnya juga 0. 2 tambah min 2, hasilnya juga 0 ya. Kalau ini bilangan real ya, jadi setiap bilangan real pasti punya lawan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan matriks gitu ya. Nah, hal yang serupa pada matriks juga ada gitu ya. Jadi matriks itu juga memiliki lawan atau negatif. Misalnya kita punya matriks A, maka kita punya matriks negatif A. Matriks negatif A ini apa ya? Berarti kita sebenarnya melakukan perkalian skalar antara matriks A dengan matriks A dengan min 1 gitu ya. Dimana ini akan memenuhi sifat A ditambah min A, ini akan menghasilkan matriks 0 ya. Berarti semua entry di matriks itu bernilai 0 ya. Jadi lawan dari matriks A adalah matriks min A, yaitu perkalian skalar antara min 1 dengan A ya. Jadi kalau misalnya nih kita punya matriks 1, 2, 3, 4. Berarti lawannya adalah min 1 dikali matriks 1, 2, 3, 4 sama dengan min 1, min 2, min 3, min 4 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang balikan ya. Kalau tadi itu lawan atau negatifnya, sekarang balikan atau inverse bilangan. Nah, jadi pada bilangan real, setiap bilangan tak 0A, berarti 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, dan seterusnya ya, akan memiliki balikan atau nama lainnya inverse ya. Balikan atau inverse. Nah, ini yaitu inversenya seperti ini, A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Dengan sifat sebagai berikut. Kalau misalnya A kita kalikan dengan A inverse-nya atau balikan A-nya, akan menghasilkan 1. Jadi kalau misalnya nih kita punya bilangan 1 atau 2 aja lah ya, biar kelihatan 2. Maka balikan dari 2 ini adalah 1 per A-nya kan? 2 pangkat min 1 atau 1 per 2. Kalau kita punya 3, berarti balikannya 3 pangkat min 1 atau 1 per 3. Nah, kalau misalnya kita kalikan nih bilangan ini dengan balikannya, ya, maka akan menghasilkan 1. Ya, jadi setiap bilangan itu memiliki inverse atau balikan. Nah, pertanyaannya gimana dengan matriks gitu ya? Apakah matriks itu punya balikan? Nah, jadi kalau untuk matriks itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis. Jadi ada matriks yang memiliki balikan
Ada yang memiliki balikan dan ada yang tidak memiliki balikan. Jadi ada dua jenis matriks. Nah, kalau misalnya matriks A dengan ukuran n kali n ini bisa dibalik atau dia punya inverse, maka matriks ini disebut matriks tak singular. Gitu ya. Nah, misalnya si matriks A ini inverse-nya adalah matriks B, maka kalau kita kalikan A kali B, ini akan sama dengan B kali A, akan menghasilkan matriks identitas. Jadi, suatu matriks yang punya inverse, kalau kita kalikan dengan inverse-nya itu, akan menghasilkan matriks identitas, gitu ya. Itu untuk membuktikannya. Nah, biasanya matriks balikan ini, kalau misalnya B ini dinamakan matriks balikan atau inverse dari A, maka dinotasikan dengan A inverse, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nih ada perkalian dua matriks, ternyata menghasilkan matriks identitas. Nah, bisa jadi nih matriks B ini adalah inverse dari si matriks A-nya. Nah, tapi kalau sebuah matriks ini tidak memiliki inverse, maka dia disebut singular ya. Jadi ada matriks tak singular, kemudian ada matriks singular. Kalau matriks tak singular berarti dia memiliki inverse, kalau kalau singular dia tidak punya inverse ya. Oke. Saya kita punya contoh ada dua matriks nih. Ada matriks A dengan entry 3152, kemudian ada matriks B atau A inverse dengan entry 2 min 1 min 5 3. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah A inverse-nya? Kita bisa buktikan dengan mengalikan kedua matriks ini. Kalau kedua matriks ini kita kalikan dan menghasilkan matriks identitas gitu ya, berarti matriks ini adalah matriks A dengan si inverse-nya. Misalnya nih kita kalikan 3152 dengan 2 min 1 min 5 3. 3 kali 2 tambah 1 kali min 5 hasilnya 1. 3 kali min 1 tambah 1 kali 3 hasilnya 0 dan seterusnya. Oh, ternyata hasilnya matriks identitas gitu ya. Nah, kalau misalnya perkaliannya kita balik jadi B kali A, hasilnya juga matriks identitas. Oh, berarti sudah terbukti bahwa matriks B ini adalah inverse dari matriks A. Nah, sekarang untuk 3 kali 3 gimana? Ya, sama. Kalau misalnya kita punya dua matriks nih, matriks C dan matriks C inverse. Nah, untuk membuktikannya kita coba kalikan aja nih matriks C dengan matriks C inverse ini. Kalau menghasilkan matriks identitas, kalau di sini berarti kita akan menghasilkan, di sini kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 ordonya, di sini 3 kali 3, maka kita akan menghasilkan matriks identitas yang ukurannya 3 kali 3 gitu. Kalau ini terbukti berarti matriks ini udah benar ya. C ini matriks, kemudian ini adalah matriks C inverse-nya. Gitu. Yang ini adalah C inverse-nya. Nah, ini untuk sifat matriks inverse. Yang pertama adalah misalnya A inverse, kita inversekan lagi akan menghasilkan matriks A ya. Kemudian A dan B dapat dibalik jika dan hanya jika A kali B juga dapat dibalik. Kalau misalnya A kali B-nya tidak bisa di-inverse, berarti ya A dan B ini tidak bisa di-inverse gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih kita kalikan dulu nih A kali B, kemudian kita inversekan, ini hasilnya akan sama dengan perkalian B inverse dengan A inverse. Kemudian sifat keempat, misalkan A pangkat N ini sebagai perkalian matriks A sebanyak N buah gitu ya. Misalnya A pangkat 2 berarti kita mengalikan matriks A dengan matriks A. Kemudian kita inversekan. Ini akan hasilnya akan sama dengan A pangkat min N.
gitu ya, karena ya sama aja seperti perkalian gitu ya, perkalian pangkat. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat dengan perkalian skalar ya. Kalau misalnya K, K kali A inverse sama dengan 1 per K dikali A inverse. Nah, ini untuk sifat yang lainnya, A transpose itu bisa dibalik dan inverse dari A transpose akan sama dengan transpose dari A inverse. Nah, untuk inverse dari matriks 2 kali 2, kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya matriks A, ini 2 kali 2 dengan entry A, B, C, dan D. Nah, ini bisa dibalik jika dan hanya jika AD min BC-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi kita kalikan nih A kali D berapa dikurangi B kali C. Kalau hasilnya sama dengan 0, berarti dia tidak punya inverse. Tapi kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berarti dia punya inverse ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari A inverse-nya. 1 per AD min BC dikali dengan matriks. Di sini diagonal utamanya kita tukar posisi, kemudian diagonal sekundernya kita beri tanda minus ya. Oke, jadi diagonal utamanya kita tukar posisi A dengan D-nya, kemudian yang diagonal sekundernya kita kalikan dengan minus. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat nih hubungan syarat tadi. Ya, jadi kalau matriks itu memiliki AD min BC-nya sama dengan 0, ini tidak bisa kita hitung kan, 1 per 0 tidak terdefinisi. Itu makanya nilainya harus tidak sama dengan 0. Nah, ini untuk contohnya, misalnya kita punya matriks 3152, berarti untuk mencari A inverse-nya gampang. Kita cek dulu apakah matriks ini punya inverse atau enggak ya. Berarti 3 kali 2, 6, dikurangi 5 kali 1. 6 kurang 5 berarti 1. Oh, berarti bukan 0, berarti dia punya inverse. Nah, inverse-nya kayak gimana? Berarti 1 per 1 ya kan? Ingat 1 per 1 hasilnya 1. Kemudian diagonal utamanya kita pindah posisi jadi 2, 3. Awalnya 3, 2 ya. Awalnya seperti ini jadi seperti ini. Nah, kemudian diagonal sekundernya kita beri minus. Sehingga 1 dikali 2, 2, 1 kali min 1, min 1, 1 kali min 5, min 5, 1 kali 3, 3. Ya, jadi ini adalah inverse dari matriks A. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau matriksnya ini ukurannya 3 kali 3? Apakah kita bisa mencari inverse-nya menggunakan cara yang sama seperti ini? Gitu ya. Nah, silakan berikan pendapat kalian di komen, atau nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya.